Wah, ini saya mau ngomong itu aslinya nggak enak Mas Moyo. Tapi ini mohon maaf, ini bukan ucapan saya ya. Ini cuman saya dapat petunjuk dari Gusti, dari alam, bahwa besok itu Nusantara akan angker. Karena ini bumi sedang mau dandan-dandan, bumi sedang mau bikin perbaikan. Lah, bumi ini kan yang menguasai Allah. Lah, Allah pasti akan menggerakkan daya gaibnya untuk menata alam semesta ini, khususnya bumi, khususnya Nusantara. Lah, itulah yang akhirnya membuat segalanya nanti sakral, Mas Moyo. Contohnya ini Corona ini nanti sakral ini. Ini kayaknya penyakit Corona ini sudah kemasukan daya gaib alam. Lah, nanti orang-orang yang sembarangan menggunakan Corona ini kayaknya akan kena balak dari alam semesta, dari bumi, Mas. Jadi ini Corona kan sudah menyengsarakan banyak orang. Lah, ini sudah kemasukan daya gaib alam. Ini nanti Corona akan mengarah pada orang-orang yang mengambil untung dari Corona ini, Mas. Seperti itu. Nah, ini jadi karena ini hanya petunjuk, ya istilahnya kita harus hati-hati benar. Jangan sampai Corona ini kita menggunakan untuk mencari untung pribadi, untung kelompok, untung golongan, Mas. Nanti alam itu tidak buta, alam itu titis, awas. Dia akan tahu mana yang angkara murka dan tidak dengan Corona ini, Mas. Jadi ini Corona ini sakral, Mas. Nanti yang kedua vaksin, Mas. Vaksin ini sakral juga, Mas. Orang yang menggunakan vaksin untuk angkara murka pun nanti akan ketahuan alam semesta, ketahuan Allah gitu, Mas. Jadi nanti mohon maaf, ini mungkin pepeleng buat saya, panjenengan dan umum untuk hati-hati dengan keadaan pagebluk ini, Mas. Ini sakral banget, wingit banget, istilah Jawane keramat, Mas. Terus nanti yang keramat lagi, angker lagi itu dunia politik. Dunia politik itu nanti juga angker, Mas. Sakral. Orang yang menggunakan politik untuk meloloskan keangkara murkaan, itu pun alam juga akan titis, akan awas. Itu akan kena balak nanti, Mas. Nah, hubungannya dengan politik ini nanti kekuasaan pun juga sakral. Dari bawah, dukuh, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, DPR, MPR, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan kekuasaan pun nanti sakral, Mas. Orang-orang yang menggunakan untuk angkara murka pun nanti akan terawasi oleh alam semesta ini atas izin Allah. Dan mereka akan diberi bala oleh alam semesta ini, Mas. Jadi ini kayaknya yang berdakwah sudah bukan manusia, tapi alam nanti akan menggerakkan tanah, api, angin, air, terutama ini, Mas, Corona ini, Mas. Nanti akan jadi gerak dakwah. Nanti Corona akan berdakwah, Mas. Dia akan mencari orang-orang yang angkara murka di semua lini, Mas. Seperti itu. Terus nanti yang sakral lagi, angker lagi adalah kepandaian, kecerdasan, kepintaran, wawasan. Orang-orang yang menggunakan itu semuanya untuk angkara murka, menyebar kegaduhan, membuat masyarakat gaduh, resah,
bingung, emosional, itu pun akan ketahuan oleh alam semesta atas izin Tuhan, dan itu akan kena bala, Mas, seperti itu. Ya, bala itu masih halus, bahasa kasarnya nanti akan dibinasakan oleh alam, karena nanti alam ini berkehendak cuman disisakan orang-orang yang baik, berbudi pekerti, dan sakral berhubungan dengan Tuhan. Ini udah nggak pandang bulu, termasuk kekayaan ini pun juga sakral, Mas. Kekayaan dari Nusantara yang diberikan kepada rakyat ini, nanti kalau ada orang yang menggunakan untuk angkara murka, untuk kerakusan, ketamaan, merugikan rezeki orang lain, kekayaan orang lain, itu nanti akan ketahuan oleh mata angin, mata semesta, dan itu pun nanti akan kena bala, Mas. Akan di istilahnya nek kasarai akan dibinasakan sama alam itu, Mas. Jadi saya mau ngomong nggak enak juga, Mas, karena ini cuman pepeling dari alam semesta yang saya tangkep dari tirakat saya kemarin. Ini saya sampaikan, ini semoga jadi pepeling buat saya, panjenengan, dan semuanya, agar kita menegakkan budi pekerti, Mas, dengan kekayaan kita, kekuasaan kita, kekuatan kita, pengaruh diri kita pada orang lain, dan kepandaian, kecerdasan kita, agar dilakukan atau dijalankan dengan budi pekerti dan tunduk sama yang agung, gitu, Mas. Ini ngeri, Mas, saya lihat nanti, ini saya lihat alam sudah gonjo mayit, Mas. Tapi ini tetap tenang bagi orang-orang yang istilahnya jujur, lurus, benar, itu aman-aman saja, Mas. Orang yang budi pekertinya bagus, bermanfaat bagi alam semesta, aman-aman saja. Orang yang tetap sakral dengan Tuhan, jiwanya tenang, itu aman-aman saja, Mas. Seperti itu. Berarti gini ya, Gus, kesakralan dan keangkeran ini nanti ada sangkut pautnya dengan pengadilan alam terhadap orang-orang yang tidak punya budi pekerti luhur, gitu ya, Gus? Betul. Ini nanti ada pengadilan alam yang menggerakkan adalah daya gaibnya dat ghaibul ghaib, Allah, yang berhubungan dengan batin dat ghaibul, dat wajibul maulana, yang berhubungan dengan zahir dat wajibul wujud. Seperti itu. Jadi ini pengadilan alam yang sudah direstui oleh daya gaibnya Tuhan. Karena mohon maaf, pengadilan manusia sudah tidak mampu menegakkan keadilan di bumi ini. Maka otomatis pengadilan alam akan turun. Tapi belum sampai ke level wong Jawa karek sak judu, wong Cina karek separo, wong Londo gila-gilu. Saya belum bisa nyenggol ke ranah itu. Tapi ini saya cuman bisa mengungkapkan ini ada perlambang gondo mayit bagi orang-orang yang tidak punya tata krama, tidak punya budi pekerti, tidak menghormati kesakralan Nusantara ini, Mas. Seperti itu. Tapi habis ini kayaknya kalau itu sudah selesai, Nusantara akan adiluhung, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora hajo. Seperti itu, Mas. Ya, kita bisanya cuman berdoa saja. Semoga kita tidak termasuk golongan yang angkara murka, tidak termasuk golongan yang tidak berbudi pekerti, tidak punya tata krama. Karena ini keadilan alam, ini berlaku buat semua, termasuk saya, panjenengan, dan semuanya. Makanya ini saya hati-hati banget mengungkapkan ini, dan ini saya ungkapkan hanya sebagai satu pepeling bagi orang-orang yang belum mempunyai budi pekerti, tata krama, dan kesakralan di Nusantara ini, Mas. Dan kita berproses untuk menjadi manusia yang
istilahnya diharapkan oleh daya gaib alam. Kita berusaha dari pribadi masing-masing gitu Mas Moyo. Nah, ya